Ada 4 pengujian utama Alkitab untuk mengetahui kebenaran seorang nabi. Yang pertama adalah sesuai dengan firman Allah, Yesaya 8 ayat 20. Nubuatannya digenapi. Tadi kita sudah pelajari nubuatannya, ada beberapa dari sekian banyak nubuatan. Kita tidak mampu untuk membahas ini satu persatu di dalam kelas ini. Kita hanya melihat beberapa contohnya, sama seperti dengan nabi-nabi di dalam perjanjian lama. Di dalam Alkitab juga di sana dikatakan mereka memberikan nubuatan dan nubuatan tergenapi. Yesus White memberikan nubuatan dan nubuatannya digenapi. Dikenal dari buahnya, selaras dengan firman. Apa yang dia tulis, apa yang dia sampaikan selaras dengan firman, tidak bertentangan dengan firman Allah. Dan mengakui Yesus datang dalam keadaan manusia. Mengakui Yesus bahwa dia ini adalah juru selamat. Allah menjelma menjadi manusia dan memberikan keselamatan kepada umat manusia melalui kematiannya di kayu salib. Dan Ellen White telah menggenapi keempat standar Alkitab ini, itulah sebabnya dia disebut sebagai hamba Allah yang benar. Mari kita lihat ini. Peranan dan kedudukan karunia nubuat Mrs. White di dalam gereja. Bagaimana peran dan kedudukannya. Yang pertama adalah, dia adalah sebagai juru bicara Allah. Amos 3 ayat 7, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Ellen White menyampaikan bahwa pekabaran yang dibawakan bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan atas petunjuk Allah bagi umatnya. Dia tidak pernah membawa pekabaran pribadi, tetapi dia membawa pekabaran yang diberikan Allah kepadanya untuk disampaikan kepada orang-orang. Terus sebabnya dia disebutkan juru bicara Allah. Saya tidak memiliki hikmat istimewa dalam diri saya. Saya hanya satu alat di tangan Tuhan untuk melakukan tugas yang Ia tetapkan untuk saya laksanakan. Petunjuk-petunjuk yang saya berikan melalui tulisan atau kata-kata adalah pernyataan terang yang Allah telah berikan melalui saya. Testimonis, volume 4, halaman 691. Jadi ini bukan pekabaran pribadinya, bukan mau-maunya dia sendiri, tetapi ini adalah pekabaran yang Allah berikan, petunjuk-petunjuk yang Allah berikan untuk manusia disampaikan melalui juru bicaranya atau melalui utusan Allah itu sendiri, yakni Mrs. White. Yang kedua, menuntun dan menguatkan para pemimpin. Yesaya 37 ayat 6, berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Tuhanmu, beginilah firman Tuhan, janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar, yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Pada saat-saat kritis, bila gereja menghadapi banyak masalah yang berat, banyak tekanan yang dihadapi oleh gereja, apalagi di 1863 gereja ini diorganisir, dan banyak masalah yang terjadi. Banyak tantangan yang mereka hadapi. Ellen White menulis surat kepada para pemimpin organisasi guna memberi petunjuk kepada mereka tentang bagaimana cara menghadapi masalah-masalah tersebut. Dia memberikan petunjuk, dia menuntun, dan dia menguatkan para pemimpin gereja sesuai dengan standar Allah. Apa itu? Firman. Sesuai dengan firman Allah. Ada juga seringkali Allah memberikan khayal, memberikan penglihatan kepada Mrs. White bagaimana harus menguatkan akan para pemimpin yang ada di dalam gereja yang masih baru dalam tanda kutip pada waktu itu. Yang ketiga, menolong para anggota agar tetap setia. Ulangan 11 ayat 1, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Tulisan-tulisan Ellen White merupakan bagian-bagian yang sangat menonjol dalam mendorong anggota-anggota gereja supaya lebih setia dalam soal-soal yang menyangkut pribadi, dalam pekerjaan Tuhan, dan dalam pengalaman-pengalaman rohani. Itulah sebabnya kalau kita memperhatikan pelajaran tadi, dilihat dari buah. Ellen White itu adalah manusia yang berdosa, sama seperti dengan kita. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, dia berusaha untuk mencapai akan standarnya. Dia berusaha untuk setia kepada Tuhan, bukan dengan kekuatannya, tetapi dengan kekuatan Tuhan. Oleh karena apa yang sudah disampaikan Allah kepadanya, yang pertama harus dia dulu yang praktekkan. Harus dia dulu yang ikuti. Itulah sebabnya kebenaran yang disampaikannya itu benar oleh karena dia juga mempraktekannya. Nah, itu juga jadi pelajaran bagi kita. Bagi kita dewasa ini di jemaat Tuhan. Ada banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi yang menuntun kita menjadi tidak setia kepada Tuhan. Tetapi ketika kita mempelajari firman Tuhan pastinya, Alkitab itu sebagai dasar dan juga tulisan-tulisan roh nubuat,
kita membaca akan tulisan roh nubuat, ada begitu banyak nasihat-nasihat supaya kita datang berbalik kepada Tuhan. Ada begitu banyak nasihat-nasihat kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan, yang memberikan nasihat kepada kita supaya kita terus setia kepada Tuhan. Jadi, tulisan-tulisannya tersebut menolong para anggota agar tetap setia. Apabila tulisan-tulisannya mendorong anggota untuk memberontak, untuk tidak setia kepada Tuhan, jangan kita percaya akan tulisannya tersebut. Tetapi puji Tuhan, tidak ada yang seperti itu. Puji Tuhan bahwa tulisan-tulisannya paralel dengan apa yang ia hidupkan. Tulisan-tulisannya itu sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita membaca akan tulisan-tulisan roh nubuat. Mari kita membaca akan firman Tuhan, Alkitab, dan mempelajari akan tulisan-tulisan roh nubuat supaya kita terus setia kepada Tuhan. Dan apalagi mengarahkan aktivitas, mengarahkan setiap kegiatan-kegiatan. Esra 5 ayat 2. Pada waktu itu mulailah Zerubabel bin Seltiel dan Yesua bin Yozadak membangun rumah Allah yang ada di Yerusalem. Mereka didampingi dan dibantu oleh nabi-nabi Allah. Kita tahu bersama ini peristiwa membangun rumah Allah, Ka'bah di Yerusalem, bagaimana Zerubabel dipilih Allah dan Yesua untuk memimpin untuk membangun akan rumah Allah yang ada di Yerusalem, dan mereka ini dipimpin, didampingi, dan dibantu oleh nabi-nabi Allah. Nah, tulisan Ellen White menuntun gereja dalam mengambil keputusan yang menentukan dalam perkembangan gereja ke waktu yang akan datang. Ada banyak program-program, ada banyak aktivitas-aktivitas yang dilakukan di dalam gereja, dan tulisan roh nubuat ini sebagai penuntun. Firman Tuhan itu adalah penuntun, dan tulisan roh nubuat ini adalah menyokong akan firman Tuhan untuk menuntun gereja dalam mengambil keputusan yang menentukan supaya gereja tidak salah langkah. Supaya gereja itu tetap pada track-nya, pada jalurnya. Itulah sebabnya ketika ada permasalahan yang terjadi, satu peristiwa, dan ada banyak atau ada beberapa anggota gereja yang kelihatannya tidak setia, yang memimpin akan organisasi, dan mereka memutuskan Mrs. White ini untuk dibuang ke Australia. Kalau kita tahu, kita pernah dengar akan cerita ini, secara manusia dia sakit hati. Tetapi ketika dia dilemparkan ke Australia, dia menyatakan bahwa Allah mengizinkan ini terjadi, dan Allah memiliki rencana yang besar di dalam kehidupan pelayanan yang terjadi di sana. Dan pada waktu itu ya kita tahu bersama di sana ternyata Allah memberikan dia suatu pekerjaan untuk membangun pekerjaan Tuhan di Australia, Avondale College, Avondale University, dan juga dia menyelesaikan akan penulisan beberapa buku di sana. Dan ketika dia kembali, dia menyatakan bahwa gereja ini tidak salah. Organisasi ini dituntun oleh Tuhan. Walaupun di dalam organisasi ini ada orang-orang yang tidak menuruti akan perintah Tuhan. Ada orang-orang yang tidak mentaati akan apa yang disampaikan oleh Allah. Tetapi dia mengatakan bahwa itu hanya personal. Itu hanya orang-orang saja. Tetapi di dalam gereja, gereja memiliki prinsip, gereja memiliki aturan, gereja meninggikan akan firman Allah tersebut atau meninggikan akan Allah tersebut. Gereja itu tidak salah. Itulah sebabnya jangan pernah keluar dari organisasi ini. Jangan pernah keluar dari kapal ini. Walaupun kapal ini katanya kelihatannya akan tenggelam, tetapi kapal ini tidak akan tenggelam oleh karena yang menahkodainya adalah siapa? Adalah Kristus itu sendiri. Terus sebabnya di sana dikatakan apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di organisasi, itu bukan organisasi, tetapi itu personal, secara pribadi. Melawan kejahatan. 2 Samuel 12 ayat 9. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu, kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu. Dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Allah tidak akan pernah mengizinkan kejahatan merajalela tanpa mendapat perlawanan yang hebat dari hamba-hamba pilihannya. 2 Samuel 12 ayat 9 ini merupakan templakan Nabi Nathan kepada Daud. Kita tahu bersamakan ceritanya, dan Nabi Nathan ini dia tidak mau sembunyi-sembunyi, dia menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah
dan dia sampaikan itu kepada Daud. Nah, Ellen White mengatakan pekerjaan saya ialah mengemukakan dengan jelas kejahatan-kejahatan umat Tuhan. Dosa-dosa orang tertentu telah diungkapkan dengan jelas. Telah terbukti bahwa orang-orang ini sangat jahat. Mereka lebih jahat dalam pemandangan Tuhan daripada orang-orang lain yang nama-namanya tidak tercatat. Testimonies volume 4 halaman 12 dan 13. Tulisan-tulisan penubuat itu juga fokusnya adalah, salah satunya adalah untuk melawan akan kejahatan. Melawan akan kejahatan dan mengarahkan orang-orang ini untuk datang kepada Tuhan. Sama seperti dengan firman Tuhan, Alkitab menyatakan, Alkitab tidak pernah menyembunyikan akan kesalahan. Alkitab menyatakan akan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Dan pada itu memperbaiki kelakuan apabila orang tersebut sadar dia memperbaiki kelakuan dan mendidik orang di dalam kebenaran. Mengajar, 2 Petrus 1:21, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Fungsi yang paling menonjol dari seorang nabi ialah mengajarkan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Ellen White melaksanakan semuanya itu dengan tulus hati. Bukan namanya yang ditinggikan dan dimuliakan. Dia katakan dia adalah manusia yang berdosa yang digunakan oleh Tuhan. Dan kita harus katanya apa? Menyembah Tuhan. Jadi dia mengajarkan orang-orang di zamannya maupun kita pada saat ini sebagai pembaca untuk belajar mengasihi Tuhan. Dia mengajarkan kita untuk terus setia kepada Tuhan. Itulah sebabnya ada standarnya firman Tuhan dan juga tulisan roh nubuat itu sebagai atau yang menyokong akan firman tersebut. Mari kita lihat kesimpulan. Sama seperti dengan kesimpulan yang tadi kita lihat yang paling di bawah. Pekabaran yang dilakukan oleh Ellen White adalah seperti yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Walaupun dia tidak menyebutkan dirinya adalah nabi, dia sampaikan kepada orang-orang pada waktu itu, gantinya nabi. Panggil saya utusan Allah, atau messenger of God. Tetapi kalau kita melihat pekabaran yang dilakukannya sama persis sama seperti dengan apa yang telah dilakukan oleh para nabi dan rasul. Peran nabi dan rasul ada di dalam peran dari Mrs. White. Jadi kita akan berdiskusi bersama-sama di kelas mengenai pelajaran ini, dan apabila ada pertanyaan, apabila ada tanggapan, silakan disampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati.